Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi da'ana ila daris salam wa hadana ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabdahil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-ayah amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hadirin pemirsa yang ada di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa pada kesempatan hari ini Allah berikan nikmat kepada kita berupa kesehatan ya, dan berupa keimanan sehingga kita bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, puasa dengan penuh keimanan, imanan wahtisaban, dan penuh pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah juga pada kesempatan hari ini kita diberikan nilai yang sangat luar biasa dalam bulan suci Ramadan. Kita dituntut untuk menjalankan segala kegiatan kita, khususnya dalam ibadah kepada Allah, untuk ditingkatkan setiap harinya. Bahwa kehidupan di dunia ini dan kehidupan kelak di akhirat adalah suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Hadirin atau pemirsa yang ada di rumah, bahwa kehidupan dunia merupakan sebuah cerminan manifestasi kelak di akhirat. Dan kehidupan dunia juga tidak bisa dihilangkan. Dengan begitunya juga ketika kelak di akhirat, segala apapun yang kita dapatkan di akhirat adalah sebuah gambaran setelah kita melakukan segala hal selamanya selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa di dunia itu merupakan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan kehidupan yang baiklah di akhirat, jangan lupakan juga kenikmatan yang Allah berikan selama di bumi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Artinya apa? Ketika selama kita hidup di dunia, kita juga harus berbuat selayaknya kita hidup di dunia. Ibadah tetap menjadi nomor satu. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kehidupan dunia ini adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan yang harus kita syukuri dengan baik. Sehingga ketika kita belajar, ya harus belajar dengan baik. Meskipun Bapak, contohnya, Bapak sekarang sebagai seorang guru, Bapak juga harus tetap berinteraksi dengan orang lain, atau Bapak juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan sebagai seorang guru secara profesional. Begitupun juga kalian. Kalian semua di rumah pasti semua juga menginginkan kehidupan yang baik kelak di akhirat. Allah tidak menyuruh kalian setiap detiknya untuk melakukan sholat dan sebagainya. Tidak, ya. Allah juga memberikan kehidupan dunia ini untuk disyukuri. Sehingga kalau kalian sebagai seorang murid, sebagai seorang siswa-siswi, maka selayaknya kalian juga harus belajar dengan baik selayaknya seorang siswa-siswi.
Jangan lantas kemudian, oh saya ini seorang guru agama contohnya, saya setiap hari tak sholat aja, zikir aja, tanpa mementingkan kehidupan dunia. Sehingga mungkin Bapak sendiri kekurangan dalam urusan dunia, ataupun mungkin keluarga juga kekurangan. Ini juga tidak boleh. Sehingga kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu harus balance, ya, harus balance. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati fantashiru fil ardh fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya di ayat yang pertama kita disuruh untuk menghadap Allah, menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik waktu yang kita punya. Sehingga bahkan di sini diibaratkan ketika kita jual belinya disuruh untuk meninggal. Kata fas'au, ya, kata fas'au di sini memiliki arti yang luar biasa anak-anakku. Fas'au tadi kata sa'a. Apa sa'a itu? Kalau sa'i ada jalan-jalan, berjalan dengan cepat. Sama seperti fas'au. Ketika kita jual beli mendengar azan, maka kita segera untuk meninggalkan jual beli dan kita fas'au, sa'a. Ya, jalan dengan cepat seperti itu untuk menuju ke masjid. Lantas kemudian ayat berikutnya, fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kalian kamu ke bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Artinya ketika selesai sholat Jumat atau selesai sholat apapun, ya, maka segeralah untuk bertebar juga ke bumi, mencari karunia Allah, mencari rizki Allah, mencari keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Anak-anakku yang luar biasa, artinya selama di dunia Allah berikan kenikmatan ini, gunakanlah sebaik mungkin. Kalian sebagai siswa, maka harus digunakan sebaik-baik mungkin untuk belajar ilmunya Allah. Nanti insya Allah Allah akan berikan balasan kelak di akhirat. Apabila kita berbuat baik hari ini dengan sebaik-baiknya, Allah akan ganti kelak di akhirat dengan sebaik-baiknya. Kalau kita berbuat buruk hari ini, maka Allah juga akan membalasnya kelak di akhirat. Seperti itu anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semakin banyak untuk berbuat baik, ya, khususnya beribadah, berzikir, mengaji, sholat, dan kita lakukan untuk penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Sekian dari Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.